Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar. Dan topik yang akan kita bahas adalah tentang belajar dari kisah perjuangan Hajar ya bersama Ismail dalam menghadapi, yaitu bertawakal dalam menghadapi permasalahan. Karena kita tahu bahwasanya kehidupan di atas muka bumi ini mengkonsekuensikan adanya ujian ya. Siapa yang hidup dia pasti diuji, dan bahkan Allah memang menciptakan kehidupan dan kematian untuk diuji. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Setiap yang bernyawa pasti diuji. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami menguji kalian dengan kesulitan, dengan kemudahan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Untuk Allah minta pertanggungjawaban tentang bagaimana kalian menghadapi ujian tersebut. Jadi sudah hal yang pasti bahwasanya kita akan diuji dengan berbagai macam ujian-ujian, baik harta maupun kekurangan harta maupun kehilangan jiwa orang-orang yang dicintai. Kemudian juga kadang-kadang dharra, yaitu terganggunya kesehatan ya, sakit ya, dan banyak hal yang menjadikan seorang bersedih dengan ujian-ujian tersebut. Nah, bagaimana sikap kita ketika menghadapi permasalahan, problematika kehidupan, menghadapi ujian yang Allah berikan? Maka sikap yang paling utama adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bertawakal artinya kita menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala gerak-gerik perjalanan kehidupan beliau senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau berkata, "Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain." Ya Allah, dengan rahmat-Mu lah ya, aku mohon pertolongan-Mu. Ya, fa aslih li sya'ni kullah, perbaikilah segala urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan janganlah kau biarkan aku bertawakal kepada diriku meskipun sekejap mata. Yaitu jadikanlah diriku senantiasa menyerahkan urusan hanya kepada Engkau. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk bertawakal dalam segala hal ya. Makanya kita dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar rumah bertawakal. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Sampai mau tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertawakal. Subhanakallahumma rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'u. Inna amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfaظ bihi ibadaka salihin. Ya Allah, dengan Engkau lah aku meletakkan lambungku, dengan Engkau lah aku mengangkat lambungku. Tawakal kepada Allah. Di dalam doa tidur yang lain, wa fawwadtu amri ilaik, aku serahkan urusanku kepada Engkau ya Allah ya. Dan demikianlah. Dan kita semakin dituntut lebih bertawakal lagi ketika kita menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang itu pasti menerpa siapa saja tanpa pandang bulu. Nah, kita pada kesempatan kali ini akan belajar dari sikap tawakal yang tinggi yang dicontohkan oleh ibu kita, yaitu Hajar ya. Ibunda Hajar yang sangat mulia, yang mengajarkan bagaimana bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tawakal yang benar ya. Yang kisah ini Allah singgung dalam Al-Qur'an, itu tentang sa'i antara Safa dan Marwah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Safa wal marwata min sya'airillah." Sungguhnya bersa'i dari Safa ke Marwah adalah salah satu dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana disyariatkannya sa'i tersebut? Tidak lain karena kisah Hajar yang pergi dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan kisah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa dzalika sa'yun nasil yaum." Dan itulah kenapa orang sekarang bersa'i dari Safa dan Marwah. Kisahnya ma'ruf ya, kita akan sampaikan secara singkat sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam Sahih Al-Bukhari.
tentang kisah Hajar sampai akhirnya melakukan sa'i. Nabi mengatakan awalun nasi ittakhadha mintaqan Ummu Ismail atau Hajar. Yang pertama kali mengambil mintak itu adalah kain yang diikat di pinggang, adalah Hajar, litu'affiya atharoha ala Sarah. Dia ingin pergi, maka dia biarkan kain yang terjulur di depan dia untuk menutupi bekas kakinya agar tidak dikejar oleh Sarah. Kenapa Hajar dikejar oleh Sarah? Sebagaimana ma'ruf disebutkan bahwasanya Sarah cemburu kepada Hajar. Ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah puluhan tahun dan akhirnya tidak punya anak, kemudian Sarah punya pembantu Hajar yang merupakan hadiah dari seorang raja Mesir, fa akhdamaha Hajar, yang Hajar adalah pembantu yang dihadiahkan raja Mesir kepada Sarah. Kemudian Sarah kasihan melihat suaminya yang menikah sudah lama tidak punya anak, maka dia seorang wanita salehah, maka dia berikanlah pembantunya kepada suaminya dengan harapan punya anak dari Hajar. Dan subhanallah, ternyata benar, Ibrahim menikahi Hajar dan akhirnya punya anak Ismail. Dan ketika Ibrahim punya anak Ismail melalui Hajar, akhirnya Sarah pun cemburu pada madunya. Padahal dia yang menyuruh suaminya untuk berbuat baik kepada suaminya dengan menikahkan, memberi pembantunya kepada suaminya. Namun ketika madunya memiliki sesuatu yang dia tidak miliki, maka beliau pun cemburu. Padahal Sarah adalah wanita yang sangat salehah. Namun kondisi menjadikan beliau cemburu. Akhirnya dalam sebagian riwayat disebutkan oleh Ibnu Hajar dan yang lainnya bahwasanya beliau sampai marahnya bersumpah untuk melukai Hajar 3 di bagian tempat tubuhnya. Ya. Akhirnya disitulah Allah memerintahkan Hajar untuk pergi ditemani oleh Ibrahim. Intinya ini hanya sebab Allah punya kehendak lain, menghendaki agar Ismail tinggal di Hijaz, di Mekah, di Jazirah Arab. Ya, tapi demikianlah skenario yang Allah buat, ya. Di mana Hajar akhirnya harus pergi sambil mengambil ikatan kain di pinggangnya sehingga bekas kain tadi menutup jejak kakinya. Kemudian dia pun pergi. Mungkin dia sudah pergi jauh, akhirnya Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk mengantar Hajar. Inilah mulai ujian dihadapi oleh Hajar. Berangkatlah Ibrahim menemani Hajar dari negeri Syam ke Mekah. Ya, jaraknya kira-kira sampai 1.200 kilo, ya cukup jauh, sampai 1.200 kiloan. Maka dia pun pergi mengantar Hajar, tentu dengan penuh kesedihan, ya, sambil membawa putranya yang masih kecil Ismail. Kemudian sampailah tiba di kota Mekah, maka Ibrahim pun meletakkan anak istrinya di sebuah lembah yang tidak ada apa-apa di situ, lembah yang gersang, tidak ada tumbuhan. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan bekal cuma 2 kantong, 1 kantong isinya korma, 1 kantong isinya air putih, ya. Kemudian Ibrahim balik belakang menuju ke negeri Syam. Hanya demikian, ya, sudah perjalanan jauh, kemudian dia harus balik. Ketika dia balik, maka dikejarlah oleh istrinya Hajar. Tentu Hajar heran, ya, melihat kondisi suaminya yang dia tahu bagaimana sayangnya suaminya, seorang nabi yang mulia. Bagaimana mungkin seorang suami meninggalkan istrinya di tempat yang seperti ini? Maka kemudian dia berkata kepada suaminya, "Ya Ibrahim, atatrukuna bihadzal wadi alladhi laisa fihi ins wala syai'?" Wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami, meninggalkan istrimu dan putramu yang masih kecil, putra satu-satunya, di lembah yang seperti ini, tidak ada manusia sama, tidak ada apa-apa, tidak ada air minum, tidak ada buah-buahan, tidak ada makanan, tidak ada hewan, tidak ada apa di sini, tidak ada sesuatu pun. Ibrahim alaihissalam tidak menjawab, dia terus melangkahkan kakinya. Hajar terus mengejar Ibrahim. Ibrahim menghadap ke utara, ya, tidak balik muka dan jalan terus. Hajar mengulangi lagi, "Ya Ibrahim, atatrukuna bihadzal wadi
alladzi laisa fihi insun wala syai', wahai Ibrahim, kau tinggalkan kami kah di sini? Suatu lembah yang tidak ada apa-apa di sini, tidak ada manusia dan tidak ada apapun. Ibrahim tidak peduli. Sampai Hajar mengulangi berulang-ulang. Sampai terakhir baru Hajar kemudian bertanya dengan pertanyaan yang lebih jelas. Kata Hajar, Allahu amaraka bihadza. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang merintahkan engkau melakukan ini? Kata Ibrahim, na'am. Ya. Jadi perkaranya bukan Ibrahim bawa Hajar jauh-jauh untuk menyenangkan hati Sarah, bukan. Perkaranya karena dia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sarah cemburu kepada Hajar salah satu sebab aja. Allah punya rencana lain agar di Mekah kemudian jadi tempat pusat agama sedunia. Ya. Ini sekedar skenario Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Allah yang perintah. Makanya Hajar ketika lihat suaminya melakukan tindakan yang tidak wajar, bagaimana meninggalkan anak istrinya di tempat yang gersang seperti ini, maka Hajar berkata, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang merintahkan engkau? Naam, kata Ibrahim, iya. Baru Hajar kemudian berkata, perhatikan, ini kata-kata kunci yang menyelamatkan banyak orang dari permasalahan. Jika dia bertakwa kepada Allah, kata Hajar, idzan la yudayyi'una. Kalau Allah perintahkan engkau meletakkan kami di sini, kalau gitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Allah tidak akan meninggalkan kami. Maka setelah itu dia langsung balik. Langsung balik. Dia tahu tidak mungkin dia rayu-rayu suaminya tinggal barang sejam, 2 jam, tidak ada. Ini perintah Allah. Dia tahu bagaimana sikap suaminya yang taat kepada Allah. Apapun Allah perintahkan pasti jalan. Siapa yang ragu Ibrahim sangat sayang kepada Hajar? Tidak ada yang ragu. Siapa yang ragu Ibrahim sangat sayang kepada putranya yang sangat dia cintai, Ismail, putra satu-satunya, yang dia nantikan kelahirannya puluhan tahun. Ya. Kelahirannya puluhan tahun, kemudian begitu lahir harus ditaruh di tempat yang jauh, dibuang. Kalau bahasa kita dibuang di tempat yang sangat jauh. Kalau bukan perintah Allah, tentu dia tidak akan melakukannya. Tapi ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Hajar pun balik. Sudah, dia tidak bisa berbuat apa-apa, perintah Allah. Ibrahim jalan terus. Sampai ketika dia tiba di suatu saniyah. Saniyah itu tempat yang agak tinggi. Haitsu la yarawnahu, tatkala Hajar tidak melihat dia lagi, maka dia balik. Maka dia balik menghadap selatan, menghadap ke arah tempat yang akan dibangunkan Ka'bah. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya, tsumma yad'u biha ulai al-kalimat. Kemudian dia berdoa dengan doa-doa yang Allah abadikan dalam surat Ibrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wa junubni wa bani an a'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah, dan seterusnya. Dia berdoa, ya Rabbku, jadikanlah negeri-negeri yang aman dan jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Ya Rabbku, sungguhnya berhala-berhala telah menyesatkan banyak manusia. Barang siapa yang ikut kepadaku, maka dia bagian dariku, dan barang siapa yang membangkang kepadaku, sungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rabbku, sungguhnya aku meletakkan anakku di sini, ya, di sebuah lembah yang tidak ada tumbuhan, ya, untuk menegakkan salat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikanlah hati-hati manusia condong kepada mereka, warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun, berilah mereka, ya, berbuah-buahan agar mereka bersyukur. Sampai Nabi Ibrahim berkata, Rabbi ja'alni muqimas sholati min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabbku, jadikanlah aku dan keturunanku sebagai penegak salat. Kemudian Ibrahim pergi meninggalkan lokasi tersebut, ya. Apa yang terjadi dengan Hajar dan Ismail? Ya. Tidak mungkin dia mau telepon suaminya, tidak mungkin dia mau kontak suaminya, apalagi jarak jauh, ya, dari Mekah ke negeri Syam 1.200-1.300 kilo. Tidak ada sarana transportasi, sarana komunikasi, tidak seperti sekarang, ya. Maka ketika Hajar ditinggal, maka dia pun makan dari korma yang merupakan bekal yang ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam. Dia minum dari air yang ditinggalkan bekal sampai akhirnya airnya habis, kormanya habis. Dari korma tersebut dia menyusui anaknya. Ketika kormanya habis, air habis, maka air susu pun berhenti. Ketika air susu berhenti, maka dia tidak bisa lagi menyusui putranya. Ketika putranya tidak mendapatkan asupan air susu ibu, maka dia pun menggeliat kesakitan, menangis, menggeliat Ismail, menggeliat. Hajar tidak kuasa melihat putranya. Bagaimana seorang ibu melihat anaknya nangis dan dia tidak bisa berbuat apa-apa? Tidak ada makanan, mau disuapin apa? Enggak ada. Isinya pasir melulu semuanya. Semuanya tanah pasir, gersang. Mau kasih apa? Enggak ada apa-apa. Tapi dia tidak putus asa. Dia punya
punya kata kunci, idzan la yudayyi'una. Allah tidak akan tinggalkan kita kalau kita bertakwa kepada Allah. Maka Hajar pun berusaha, ikhtiar. Kalau bahasa kita ikhtiar. Maka dia pun pergi ke tempat terdekat agak tinggi, yaitu Bukit Sofa. Maka dia naik di atas Bukit Sofa tersebut, melihat ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, apakah ada orang dia bisa minta tolong. Ternyata tidak ada. Maka kemudian dia pun turun, ketika sampai di daerah yang agak landai, diangkat sedikit roknya supaya dia bisa berlari. Kemudian dia sampai ke Bukit Marwa, sampai di Marwa dia lihat ke atas, ke kanan, ke belakang, ke kiri. Lihat manusia tidak ada sama sekali. Kemudian dia pun turun lagi, terus sampai ke Sofa. Ketika lewat tempat landai dia berlari, kemudian naik di Sofa, berulang kali Sofa Marwa, sampai ketiga yang ketujuh di Marwah. Maka tiba-tiba dia mendengar suara. Fatasamma'at, maka dia pun berusaha mendengar. Dia mengatakan, "Sohin, diam kamu wahai Hajar. Dengar suara itu, kamu diam." Dia berusaha konsentrasi diam, ada suara. Dia bilang, "Qad asma'ta, kau sudah mendengarkan suaramu kepadaku. In kana indaka giwath, kalau kau punya pertolongan, tolonglah kami." Tiba-tiba malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang ke arah Ismail yang sedang menggeliat menangis. Maka fadaraba bi aqibihi aw bi janahihi, maka malaikat Jibril pun mukul dengan tumitnya atau dengan sayapnya ke tanah, maka keluarlah air Zamzam, keluarlah air yafur, keluar air. Ketika Hajar melihat air tersebut, dia khawatir, ya, ini air enggak tahu keluar sampai kapan. Khawatir meluber habis, keluar ke tanah kemudian habis, ya dia enggak bisa minum. Akhirnya mulailah dia faja'ala tuhawwidhuhu, maka dia pun membuat bendungan air tersebut supaya tidak meluber. Dia buat bendungan sampai air tersebut berhenti. Nabi SAW ketika menceritakan ini, Nabi komentar, Nabi SAW berkata, rahimallahu umma Ismail, lau tarakat Zamzam lakana ainan ma'inan. Semoga Allah merahmati Ummu Ismail. Seandainya dia biarkan Zamzam, akan menjadi sungai atau mata air yang mengalir, akan menjadi mata air yang mengalir. Kemudian Ismail hidup dan tumbuh berkembang sampai akhirnya menjadi seorang nabi, kemudian berdakwah di Hijaz. Yang ingin kita sampaikan di sini cuma sepenggal kisah ini aja, karena kisah Ismail dan Ibrahim panjang lebar, ya. Kita ingin saya pada titik bagaimana, lihatlah Hajar ketika menghadapi permasalahan yang sangat pelik, ya. Permasalahan bukan permasalahan yang ringan. Ditinggal oleh suami dengan jarak 1.200 kilo, 1.300 kilo, tidak ada kontak. Kemudian di tengah-tengah suasana tidak ada manusia sama sekali, di suatu tempat yang kering, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada buah-buahan. Anaknya menangis-nangis, ya. Tetapi dia yakin bahwasanya Allah tidak akan meninggalkannya. Maka yang kita lihat bagaimana ikhtiarnya Hajar. Dia naik ke atas bukit dan dia berusaha. Dia tidak pasrah. Ya Allah, Engkau Tuhanku, aku sudah di sini, aku nurut sama suami. Gimana lagi ya Allah? Enggak, dia berusaha, dia ikhtiar. Jadi ini namanya tawakal yang benar. Tawakal adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan hati kepada Allah, tapi sambil ikhtiar. Maka dia pergi ke Bukit Sofa dan bukan cuma sekali, 2 kali, sampai 7 kali. Sampai 7 kali. Ketika sudah yang ke-7, ya mungkin anaknya semakin nangis, semakin teriak, ya Ismail. Dia sampai tidak berani melihat anaknya. Dia tidak berani melihat anaknya, ya, karena takut, hatinya enggak kuat melihat tangisan anaknya. Ya, kita enggak tahu apa yang berkecamuk dalam hati Hajar. Tapi dia yakin bahwasanya Allah tidak akan meninggalkannya. Kalau bicara tentang sebab, semua sebab sudah tertutup. Semua pintu sudah tertutup. Namun pintu langit tidak pernah tertutup. Maka tetap berusaha, tetap ikhtiar sambil menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya datang pertolongan. Nah, inilah bolak-baliknya Hajar sampai 7 kali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika sa'yun nasil yaum." Itulah kenapa orang-orang bersa'i sekarang. Nah, ini yang kita ingat pelajaran kalau kita sedang melakukan umrah atau haji, kita bersa'i. Kita ingat bahwasanya ya Allah tempat memohon pertolongan. Allah tempat bertawakal. Dan tawakal yang benar adalah bagaimana seorang berikhtiar. Seorang yang berikhtiar. Dan inilah tawakal yang diajarkan oleh syariat. Dan terlalu banyak dalil akan hal ini, baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah-sunnah Nabi SAW. Yang namanya tawakal adalah menggabungkan antara menggantungkan hati kepada Allah dengan ikhtiar. Di antara dalil akan hal ini misalnya dalam Al-Quran, Allah sebutkan tentang kisah Maryam, bagaimana Maryam bertawakal.
ketika dia menghadapi kondisi yang sangat sulit. Ya. Maryam kita tahu dia adalah anaknya Imran dan dia seorang wanita yang solehah dan dia telah mengabdikan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia mengambil tempat yang jauh untuk bisa beribadah, fokus ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu-tahu dia diuji dengan Allah mengutus Jibril alaihissalam, kemudian meniupkan ruh ya dalam rahim Maryam sehingga dia menjadi wanita yang mengandung. Dan ini sangat berat. Bagaimana dia yang dikenal oleh masyarakat ketika itu Bani Israel mengenal dia sebagai wanita yang soleha dan dia menjauhkan diri, mengasingkan diri untuk beribadah, ternyata pulang-pulang perutnya besar. Tentu orang-orang akan menuduh dia dengan tuduhan yang tidak baik dengan mengatakan kamu ini ternyata selama ini katanya ibadah ternyata berzina. Apa kata dunia ya? Ini ujian yang berat bagi seorang yang soleha yang dikenal sebagai soleha, ternyata dia hamil dan tidak mungkin dia bisa jelaskan. Percuma dia menjelaskan, orang tidak akan terima. Ya. Maka ketika dalam kondisi sakit setelah dia mengandung selama 9 bulan, ketika waktu melahirkan kata Allah, fa aja'al makhadhu ila jid'in nakhlati qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Saking berat yang dia hadapi, dia mengatakan, ya laitani mitu qabla hadha, seandainya saya mati sebelum ini, sebelum mengandung, sebelum ini. Ya, wa kuntu nasyan mansiya, bagaimana seandainya saya itu dilupakan, tidak ada yang kenal, tidak ada yang tahu, saya terlupakan. Sekarang kondisinya berat. Dia dikenal sebagai wanita yang soleh, ternyata mengandung, tidak ada bapaknya, sulit menjelaskan kepada masyarakat. Tapi dia ketika melahirkan disebutkan Maryam dalam kondisi haus, dalam kondisi lapar, dalam kondisi kesakitan. Maka dia pun pergi ke jidhin nakhlah, ke batang pohon korma, kemudian fanadaha min tahtiha alla tahzani. Ada suara dari bawah, ada yang mengatakan malaikat, yang mengatakan Nabi Isa ngomong dari dalam perutnya, alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Jangan kau bersedih wahai Maryam, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Sungguhnya Rabbmu telah menjadikan ada air yang mengalir di bawahmu untuk kau minum. Ya, karena dia haus. Kemudian dia lapar dan melahirkan, kata Allah atau kata sang anak, wa huzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyya. Maka hendaknya kau goyang itu pohon batang korma, niscaya akan jatuh rutab-rutab. Ini yang jadi perhatian kita, bagaimana Allah mengajarkan kepada Maryam untuk berikhtiar. Kalau tawakal jangan tanya, Maryam seorang ahli ibadah. Tawakalnya jelas, maksudnya dia serahkan hatinya kepada Allah. Tapi dia, Allah meskipun akan menolong dia, tapi Allah menyuruh dia untuk apa? Untuk berusaha, ya, di antaranya dengan berusaha menggoyang pohon korma. Dan kita tahu kalau dia berusaha menggoyang pohon korma tidak akan bisa goyang. Pohon korma besar dan dia dalam kondisi sakit mau melahirkan, gimana mau goyang pohon? Kita laki-laki saja mau goyang pohon nggak bisa. Kalau goyang dari atas ataupun dari bawah nggak mungkin. Maryam terduduk di situ. Bagaimana cara dia menggoyang pohon? Tapi Allah suruh goyang. Supaya apa? Supaya belajar bahwasanya namanya akibat itu butuh sebab, butuh ikhtiar. Allah telah menurunkan sunnatullah, situ ada sebab dan akibat. Maka akhirnya dia goyang, maka turunlah, jatuhlah rutab-rutab dan dimakan oleh Maryam, ya. Intinya Allah menyuruh Maryam untuk berikhtiar, ya. Demikian juga seperti kisah yang Allah sebutkan tentang Nabi Yakub alaihissalam ketika menyuruh anak-anaknya untuk mencari Yusuf yang hilang. Dia mengatakan, ya baniya la tadkhulu min babi wahid wa dkhulu min abwabin mutafarriqah wa ma ughni ankum minallahi min syai' inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkal mutawakkilun. Kata Yakub, wahai putra-putraku, kalau kalian masuk kota Mesir jangan masuk dari satu pintu, tapi dari berbagai macam pintu. Ini ikhtiar. Karena kalau kalian masuk satu pintu dengan tubuh besar-besar, pakaian yang berbeda dari penduduk situ, kalian akan terkena ain. Atau kalian akan diganggu oleh orang jahat, maka masuklah kalian di pintu yang macam-macam. Tapi apa kata Yakub? Wa ma ughni ankum minallahi syai'. Ini sekedar ikhtiar, usaha. Tapi saya tidak bisa membantu kalian sama sekali. Alaihi tawakkaltu, hukum cuma milik Allah. Inal hukmu illa lillah. Hukum keputusan hanya milik Allah. Alaihi tawakkaltu, aku bertawakal. Wa alaihi falyatawakkal mutawakkilun. Orang bertawakal hanya bertawakal kepada Allah. Tapi ikhtiar tetap dikerjakan. Ikhtiar tetap dikerjakan. Inilah ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar dengan menggantungkan hati kepada Allah ini sangat dibutuhkan ketika kita menghadapi permasalahan. Ya. Dua-duanya kita kumpulkan. Bagaimana kita menyandarkan hati dan bagaimana kita berikhtiar. Ada dua kelompok yang salah dalam hal ini, kelompok yang hanya menyandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berikhtiar.
Atau sebaliknya kelompok yang hanya berikhtiar, berusaha tidak menyandarkan hatinya kepada Allah. Dua-duanya kelompok yang salah. Hanya menyentuhkan hati kepada Allah, tenang aja, tidak bisa. Ada hukum namanya hukum sebab akibat. Yang Allah bikin hukum tersebut. Seorang berusaha menjalankan hukum tersebut, ya. Ya. Bukan dia hanya menyenangkan hati kemudian dia tenang. Ada masalah dia hadapi. Kalau kita lagi nggak punya, misalnya nggak punya ekonomi lagi turun, ya kita kerja. Jangan itu bilang saya di masjid aja nanti datang rezeki. Enggak, itu salah. Itu namanya kamu tidak berikhtiar. Ikhtiar itu kamu berusaha sambil hati disandarkan kepada Allah. Itu ikhtiar yang benar. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr." Kalau kalian bertawakal dengan benar bertawakal, maka Allah akan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah beri rezeki kepada burung. Lihatlah burung. Taqdu khimasan wa taruhu bitana. Burung pergi di pagi hari dalam kondisi perut kosong, balik dalam kondisi perut kenyang. Jadi burung yang hanya mungkin punya insting dan tidak berakal seperti manusia, tapi dia bertawakal. Dia bertawakal dan dia berusaha. Ya, dia berusaha terbang ke sana kemari cari makan, tapi hatinya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara hadis Nabi SAW, Nabi pernah mengatakan ada orang-orang masuk surga, ya dukhulul jannah aqwamun afidatuhum mithlu afidatit tayr. Kata Nabi SAW, sungguh masuk surga ada sekelompok orang yang hati mereka seperti hati burung. Di antara tafsirannya yaitu mereka bertawakal seperti burung bertawakal. Tapi lihat bagaimana tawakalnya burung. Tawakalnya burung cuma diam di pohon, tidak kemana-mana. Jadi burung santai, nanti datang makanan sini, enggak, dia terbang. Dari pagi-pagi sudah terbang. Kadang kita subuh-subuh keluar ke masjid, dia sudah banyak burung berkicau satu dengan yang lainnya. Sudah aktif. Mungkin dia sudah salat malam. Sudah aktif. Kita baru bangun, mau jalan ke masjid, ngantuk-ngantuk. Burungnya sudah semangat. Ya, subuh sudah, kemudian dia terbang dengan jarak yang jauh, bisa puluhan kilo untuk mencari nafkah buat anak-anaknya. Dia tidak berakal seperti manusia, tapi instingnya mengajarkan untuk bertawakal, sandarkan hati kepada Allah dengan usaha. Usaha, hewan-hewan saja bertawakal dengan ikhtiar. Nah, di antara kesalahan sebagian kelompok manusia hanya menyandarkan hati kepada Allah, tidak berusaha. Tidak berusaha. Ini di antara hal yang kita tidak disuruh demikian. Kita disuruh menggabungkan berikhtiar dengan menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh seperti kasus COVID yang kita lihat sekarang ini, sebagian orang menganggap nggak usah pedulikan COVID. Bahkan sebagian mereka mengatakan, mana COVID, kita ke situ, kita ke COVID, kita mau ke corona. Subhanallah. Ini tidak apa ya? Ini kalau dibilang seperti ini, kan Islam mengajarkan demikian, ya. Orang akan memandang Islam dengan pandangan yang buruk, seakan-akan tidak mengakui adanya sunnatullah, tidak mengakui adanya sebab akibat yang Allah bikin. Ada hukum sebab akibat. Ya. Sama seperti mengatakan, mana singa, tidak perlu takut. Enggak, kamu takut sama singa itu wajar, ya. Ya. Tapi ingat hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saya pernah dengar wawancara wanita-wanita ISIS ditanya oleh sebagian orang, kenapa tidak takut sama corona, kata wanita ISIS tersebut. Enggak, corona enggak ada. Hanya kena orang kafir aja, orang Islam enggak. Akhirnya ada yang bilang itu orang Islam banyak yang kena juga. Oh, itu munafik yang kena. Itu munafik yang kena. Jadi dia punya setelan otak sendiri, sehingga hanya menyandarkan kepada Allah, ya, dan tidak demikian, bukan demikian, ya, bukan demikian cara bertawakal, ya. Jadi seorang berikhtiar. Rasulullah mengajarkan ikhtiar. Ya. Kalau ada penyakit menular maka jangan ke situ. Yuradu al-mumsi al-mumrid. Janganlah onta yang sehat dibawa kepada onta yang sakit. Ini namanya usaha, ya. Kalau ada suatu kampung jangan ke situ, yang sudah itu jangan keluar. Rasulullah ngajarin social distance, Rasulullah ngajarin tentang lockdown, semuanya diajarin. Islam agama yang sangat logis. Islam agama yang sangat logis, ya. Artinya seorang berikhtiar, serahkan kepada Allah. Jadi jangan hanya serahkan hati kepada Allah tanpa berikhtiar. Nabi SAW adalah sayyidul mutawakkilin, orang yang paling bertawakal, tapi beliau berikhtiar. Dalam segala hal beliau berikhtiar. Lihat bagaimana dalam waktu beliau berhijrah. Ikhtiarnya luar biasa. Nabi SAW sampai sembunyi di Jabal Thawr sampai 3 hari 3 malam, ikhtiar. Sampai agak menjauh, harusnya ke Madinah itu ke arah utara, dia malah ke selatan dulu selama 3 hari.
Sampai beliau menyewa penunjuk jalan yang kafir, Abdullah bin Uraiqit, ya. Sampai beliau lewati jalan pesisir pantai yang beliau juga tidak tahu jalannya, harus ada penunjuk jalan. Semua ini ikhtiar semuanya. Semua ikhtiar, ya. Bukan cuma diam kemudian sampai ke Mekah kata sebagian orang, Allahu Akbar sampai ke Mekah, enggak. Salat di Mekah sebagian. Nabi SAW berusaha. Lihat bagaimana kalau perang Uhud, lihat bagaimana ikhtiar Nabi SAW. Nabi punya mata-mata. Nabi ada yang kirim berita kepada Nabi, ya, bahwasanya orang musyrikin akan menyerang. Nabi SAW kemudian musyawarah. Ini kan ikhtiar semua. Musyawarah, jangan santai aja mau di sini, enggak, tenang aja ada Allah. Enggak, Nabi musyawarah dengan para sahabat, gimana kita mau keluar atau di kota Madinah bertahan. Kalau Nabi SAW pakai baju perang, bahkan baju perang 2 dir'ain, tidak biasanya pakai 1 dir', 1 baju lapis perang, 2 lapis perang. Nabi pakai helm, ya. Nabi pasang strategi sallallahu alaihi wasallam bagaimana caranya. Ini semua ikhtiar. Lihat dalam perang Khandaq ketika Nabi tahu musuh 10.000 orang, pasukan kaum muslimin cuma 2.000, secara kalau hadap-hadapan enggak logis. Maka Nabi bikin Khandaq. Khandaq dengan panjang sekitar 4 kilo, lebar lubang sekitar 4 meter, dalamnya sekitar 4 meter dengan panjang berkilo-kilo. Supaya apa? Supaya kuda tidak bisa lewat, kuda musuh. Ini semua ikhtiar. Ya. Kalau sekarang orang mau punya anak, gimana? Tenang, kalau Allah mau kasih anak saya tidak nikah pun bisa. Gimana caranya? Ya, kalau mau punya anak ya nikah, berhubungan, nanti bisa punya anak dengan izin Allah. Yang nikah aja pada enggak punya anak, apalagi kemudian tenang kita tawakal sama Allah. Enggak, Allah punya sebab dan akibat. Allah punya sebab, hukum sebab akibat. Sampai Allah mengatakan lihat hukum sebab akibat ketika Allah berbicara tentang Ashabul Kahfi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tahsabuhum aiqadan wa hum ruqud wa nuqallibum dzatal yamin wa dzats shimal." Kau lihat mereka, kau sangka mereka Ashabul Kahfi yang tidur 309 tahun, kau sangka mereka dalam kondisi terjaga padahal mereka tidur. Wa nuqallibum dzatal yamin wa dzats shimal. Kami bolak-balikkan badan mereka. Kata sebagian ulama, mengapa? Karena kalau mereka dibiarkan tidak bergerak-gerak, tidur pulas, khawatir darah mereka tergumpal, khawatir mereka tertutup dengan tanah. Tapi kalau mereka bolak-balik, enggak. Padahal Allah mampu buat mereka selamat tanpa harus bolak-balik. Tapi ada hukum sebab akibat yang Allah jalankan. Dibolak-balik. Ya. Demikian juga wataras syamsa wa idza taqridu dzata shimal. Jadi Allah masukkan matahari, cahaya matahari ke dalam mereka, sebagian cahaya matahari untuk menjaga. Allah menjelaskan untuk menjaga kelembaban, untuk menjaga macam-macam. Jadi intinya sebab akibat berjalan. Ya, tadi Allah suruh Maryam untuk menggoyangkan. Yakub menyuruh anak-anaknya untuk ikhtiar. Nah, jadi ada sekelompok yang mereka hanya bersandar kepada Allah, lupa untuk ikhtiar. Tapi ini sekelompok kecil. Kelompok kecil. Kebanyakan tidak demikian, ya. Kesalahan yang kedua, kelompok yang justru sebaliknya, benar-benar fokus kepada ikhtiar dalam bahasa kita sebab, lupa untuk bertawakal kepada Allah. Dan ini lebih banyak daripada yang pertama. Semuanya hanya terpaku kepada usaha, ya. Kalau bukan ke dokter ini enggak bisa sembuh, kalau bukan karena obat ini tidak bisa sembuh, kalau tidak begini maka tidak akan selamat. Selalu begitu ya. Lalu begitu. Lupa, kalau bukan karena si fulan saya tidak bisa kerja, kalau bukan karena bos saya tidak dapat rizki. Dia lupa kepada Allah. Bosnya Allah yang mengatur itu semua, yang memudahkan dia untuk bisa sembuh, bisa menghadapi permasalahan, bisa bertemu dengan orang baik, bisa bekerja di perusahaan tersebut, bisa ketemu dengan bos yang baik, bisa ketemu dengan tamu yang baik. Itu semua Allah yang bikin. Tapi sebagian orang justru fokusnya kepada materi. Dia lupa dengan sebab untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti kita cerita tentang masalah corona. Corona ini sebagian orang fokus kepada pengobatan secara materi. Benar, itu bagus, namanya ikhtiar, tapi jangan lupa sandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadapi corona dengan berikhtiar tapi hati kepada Allah. Tidak ada yang mengangkat penyakit ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menjagaku kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menyelamatkan aku kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu harus ada. Jadi hati terus connecting kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun terkena, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Kalau terkena ya sudah, ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah di balik ini. Tapi hati senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adapun cuma terfokus pada materi sebab materi, maka ini kesalahan. Nah, ikhwan dan akhwat yang dalam hati Allah, kita kembali. Hajar ketika menghadapi permasalahan yang pelik, ya. Maka Hajar
bertawakal. Ikhtiar sambil menggantungkan hati dengan berkata, "Idzan la yudayyi'una." Allah tidak akan meninggalkan kami. Nah, bagaimana kita bisa menghadirkan perasaan dalam diri kita, Allah tidak akan meninggalkan kita? Ini tidak gampang. Tidak gampang seorang menggantungkan hatinya kepada Allah dalam permasalahan. Makanya, perkara kedua yang harus diperhatikan, agar kita benar-benar bertawakal kepada Allah, mau tidak mau kita harus bertakwa. Karena tawakal berbanding lurus dengan ketakwaan. Orang tidak bertakwa, sulit dia untuk bertawakal. Sulit. Dia tidak bisa menipu hatinya. Hati ini tidak bisa kita kontrol, sulit. Saya mau gantungkan tapi tetap aja gemetar, tetap aja ketakutan, tetap aja was-was. Kenapa? Dia tidak bisa menipu hatinya. Ya, hatinya sudah mau diapain? Ya. Oleh karenanya seorang kalau ingin bisa menghadapi permasalahan agar tawakalnya tinggi, maka dia harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan mudahkan urusannya. Maka contoh yang saya sering sampaikan juga, bagaimana Allah memberikan contoh suatu permasalahan yang paling pelik yang dihadapi oleh seorang dalam kehidupan, itu permasalahan cerai. Ya, Allah sampai turunkan surat khusus tentang masalah cerai, ya. Ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujuna illa ya'tina fahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallah faqad dzalama nafsahu la tadri la Allah yuhdithu ba'da dzalika amra fa idza balagna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf wa ashidu dzawi adlin minkum wa aqimus syahadata lillah dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala kulli syai'in qadra. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang beriman, wahai nabi, wahai orang beriman, jika kalian menceraikan istri kalian, maka ceraikanlah sesuai dengan aturannya. Wattaqullaha rabbakum, bertakwalah kepada Allah dalam menceraikan. Jangan usir istri-istri kalian dan jangan mereka juga keluar rumah mereka kecuali mereka melakukan perbuatan yang keji. Inilah aturan-aturan Allah. Barang siapa yang melampauinya maka dia telah menzalimi dirinya. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian tahan mereka, rujuk dengan yang baik. Kalau kalian ceraikan maka dengan ceraikan yang baik. Demikianlah nasihat yang Allah berikan. Dzalikum yu'adzu bihi, bagi siapa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, yang beriman kepada Allah hari akhir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rezeki yang tidak sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, saya bertawakal maka cukuplah Allah baginya. Lihat di sini Allah gandengkan dengan takwa, antara takwa dengan tawakal. Tidak mungkin orang bertawakal kalau takwanya enggak benar. Enggak mungkin, dia pasti suudzon sama Allah. Dia belum bertawakal, dia dosa-dosanya, dia melakukan, tidak bisa, dia susah bertawakal. Orang bertawakal dia harus serahkan kepada Allah dengan bertakwa. Kalau tidak bertakwa tidak bisa, sulit. Sulit. Dia hanya ngomong saya bertawakal tapi sulit. Jadi lihatlah Allah berikan contoh dalam surat At-Talaq bagaimana kondisi yang paling berat dihadapi oleh seorang laki maupun wanita ketika terjadi perceraian dalam rumah tangga. Ini kondisi lebih berat daripada yang lainnya. Orang bertengkar sama tetangga, bertengkar sama kakak dan adik, bertengkar mungkin sama yang lain, tapi kalau sudah sama istri kemudian siap bercerai sementara sudah bangun rumah tangga puluhan tahun, ada anak-anak, mungkin sebagian ada yang melakukan perceraian sampai puluhan, sudah punya cucu dan terjadi cerai padahal sudah punya cucu, ya. Ini adalah perkara yang sangat berat. Nah, bagaimana menghadapi masalah ini? Allah cuma suruh bilang, wattaqullaha rabbakum, bertakwa. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa Allah kasih solusi. Dan Allah berikan rezeki yang tidak sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal maka Allah cukup baginya. Lihatlah kondisi sekarang, kebanyakan orang bercerai tidak ada solusi. Pertikaian yang berkelanjutan antara bekas suami bekas istri. Jadi korban anak-anak. Kesian betapa banyak janda-janda yang akibat perceraian yang tidak dipedulikan. Ya, betapa banyak suami yang sudah menceraikan akhirnya juga kehidupan kacau. Anak-anak yang tinggal kacau semua. Aib terbongkar kemana-mana. Kenapa? Karena keduanya ketika menghadapi permasalahan tidak bertakwa. Allah sudah jelaskan ini perkara paling pelik. Kalau kamu bertakwa pasti ada solusinya, pasti. Bukan cuma itu, Allah kasih rezeki dari arah yang kau tidak sangka-sangka. Allah bilang, ini dalam kasus perceraian. Allah mengatakan, siapa bertawakal Allah cukup baginya. Nah, kalau kasus yang begitu berat seperti perceraian, seorang bertawakal, seorang kemudian bertakwa akan diberi solusi, bagaimana dengan kasus-kasus yang lain? Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
ini pelajaran penting bagi kita. Kita akan menghadapi banyak problematika dalam kehidupan kita. Sekarang kita hadapi sedang corona, ya, COVID, ya. Kemudian juga mungkin sebagian ekonominya lagi jatuh, banyak pengusaha-pengusaha yang pusing zaman sekarang, ya. Teman-teman yang punya restoran yang banyak juga gimana? Dia tidak pusing pikir dirinya, dia kadang pikir pegawainya. Teman saya, Ustaz, gimana pegawai-pegawai? Saya harus berpikir keras. Mengkasih mereka bisa gaji setengah bulan aja sudah luar biasa. Bagaimana kalau kita nggak gaji? Kasihan mereka punya anak-anak, punya istri, berat, ya. Ya. Ujian berat. Ini ujian Quran. Belum ujian-ujian lain. Orang diuji dengan keluarganya, diuji dengan ekonominya, diuji dengan kesehatannya. Tapi solusi yang paling penting adalah bagaimana kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bertakwa dan bertawakal. Enggak mungkin Anda bisa bertawakal kecuali Anda meningkatkan ketakwaan. Maka dalam menghadapi permasalahan apapun, yang pertama adalah serahkan kepada Allah. Segera berwudu, kemudian salat, angkat tangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan urusan kepada Allah. Jangan gantungkan hati kita kepada sebab apapun. Sebab kita lakukan, ingat, kita melakukan ikhtiar. Tapi jangan sekali-sekali gantungkan hati kita kepada sebab tersebut. Kita sakit boleh kita telepon dokter boleh, tapi enggak, hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Obat oke, kita berusaha cari obat yang terbaik. Tapi hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang beri kesembuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menyelamatkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita tanamkan. Ini kita ada masalah, tidak ada yang bisa mengeluarkan kita dari permasalahan dengan cara yang baik kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hari-hari ini banyak, ya, saya ditelepon oleh beberapa akhwat yang kehilangan suami mereka, kasihan, ya. Saya cuma bilang kepada mereka, bertakwa kepada Allah. Akan ada solusi. Ditinggal oleh suami dalam kondisi sulit, anak-anak banyak misalnya, ya. Tidak ada simpanan misalnya. Mereka bilang bertakwa kepada Allah. Enggak ada solusi. Mau harap siapa? Bertakwa kepada Allah. Mulai dari bertakwa, bertawakal kepada Allah, nanti Allah kasih jalan. Cepat atau lambat. Ya. Jadi dimulai dari takwa dan bersandar. Lihatlah Ummu Ismail Hajar. Bagaimana Hajar sendirian, tidak ada siapapun, tidak ada tumbuhan, tidak ada manusia, tidak ada yang bisa dihubungi. Di tengah lembah yang gersang, ya. Orang terdekat saja jauh, Ibrahim jauh darinya. Tapi apakah tidak ada solusinya? Ada solusi. Ya, Allah kirim solusi dari arah yang tidak diduga-duga. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pelajaran yang kita ambil, dan ini bukannya sekedar teori, butuh praktek. Terakhir saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, bagaimana sih cara menumbuhkan kita tawakal kepada Allah, dan ini bukan suatu ilmu yang teoritis doang, tapi dia harus praktek. Secara sederhana agar kita senantiasa bertawakal kepada Allah, yaitu pertama adalah berusaha selalu mengingat Allah. Orang yang selalu ingat Allah dalam segala hal, dia akan mudah bertawakal. Selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Contoh paling mudah untuk menerapkan bagaimana selalu ingat Allah, berusaha untuk berdoa dalam segala kegiatan kita. Ya, kita keluar rumah berdoa, masuk rumah berdoa, masuk pasar berdoa, masuk masjid berdoa, keluar masjid berdoa, masuk WC berdoa, keluar toilet berdoa, mau berhubungan dengan suami atau istri berdoa, mau makan berdoa, habis makan berdoa. Demikian ketika sakit kita berdoa, ketika terjaga di tengah malam kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa zikir pagi petang, ya. Kalau Anda senantiasa berzikir dan berdoa, berarti Anda bertawakal. Karena ketika kita berdoa berarti apa? Kita menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal ikhwan dan akhwat, kalau kita lupa dengan doa-doa tersebut, minimal kita bilang bismillah. Itu apa, ya Allah, aku serahkan ini dengan nama Engkau aku melakukannya. Kalau kita bilang bismillah, berarti secara tidak langsung kita menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah rekan-rekan hati Allah Subhanahu wa taala sedikit yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita ini masih kurang takwa, masih kurang tawakal kita masih rendah. Kita masih sering terpukau dengan sebab-sebab duniawi, lupa menggantungkan hati kepada Rabbul Alamin. Banyak masalah yang tidak tuntas karena kita kurang takwa, kurang tawakal. Ya, kita mencari solusi hanya sebab-sebab duniawi, lupa bahwasanya solusi akhirat lebih hebat daripada solusi duniawi. Semoga dengan sedikit yang sampaikan ini kita sama-sama bisa belajar bertawakal kepada Allah. Demikian apa yang saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.